Salam sejahtera, selamat beraktivitas kembali. Kita renungkan dan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 15. Kita baca dari ayat 1 sampai 20. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di depan gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Yesus. Kita baca di firman Tuhan di 2 Tawarik pasal 25 ayat 31 ayat 1 sampai 28.
Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, ia dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, dibaptisnya 300.000, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dan marah yang menyala-nyala. Amasya mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu, sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari puncak yang dipulangkan Amasya dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia, menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Hebron dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amasya kembali setelah mengadakan mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir dan dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu
dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsa sendiri dari tanganmu?" Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku." Kemudian Amasya raja Yehuda mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Yoas raja Israel menyuruh orang kepada Amasya raja Yehuda, mengatakan, "Onak yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya." Tetapi bintang-bintang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu. "Pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka ini dan Amasya raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas raja Israel menangkap Amasya raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas, di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang Sadra. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amasya bin Yoas raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoahas raja Israel mati. Selebihnya dari riwayat Amasya dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel sejak Amasya menjauhi Tuhan? Orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis. Lalu dibunuhlah ia di sana. Ia diangkut dengan kuda lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Kita membaca juga di dalam
Bilangan pasal yang 31 ayat 41. Bilangan 33 ayat 41 sampai dengan 56. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor lalu berkemah di Zalmona. Mereka berangkatlah dari Zalmona lalu berkemah di Punon. Mereka berangkat dari Punon lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu lalu berkemah di Bomgad. Mereka berangkat dari di Bomgad lalu berkemah di Almon di Lataim. Mereka berangkat dari Almon di Blataim lalu berkemah di pegunungan Abanim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya harus kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya harus kamu memberikan milik pusaka yang kecil. Yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing, itulah bagian undinya. Menurut suku nenek moyangmu harus kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Kita juga lanjutkan baca firman Tuhan, Kejadian 3:41 ayat 37 sampai dengan 57. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya,
dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Jabnat Paenem, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikian Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar. Tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sampai banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku." Dan kepada anaknya yang kedua diberikan nama Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, berbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi. Dan datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Tuhan memberkati kita semua.